Nama saya Fonisia Jelina, Prodi Akuntansi Perpajakan. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi suku bunga dan tabungan masyarakat. Suatu perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Sebagian dari pendapatan tersebut akan disisihkan oleh penerima pendapatan sebagai tabungan. Penabungan ini dilakukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk membiayai pengeluaran konsumsi semasa sudah mencapai usia pensiun, dan yang kedua untuk mengumpulkan biaya pendidikan anak-anak pada masa mereka dewasa dan untuk berjaga-jaga di dalam menghadapi kesusahan di masa yang akan datang. Dalam analisis ekonomi, menurut pandangan klasik, dalam analisis ekonomi terdapat dua pandangan yang berbeda tentang faktor penting yang terdapat pada gambar 17.4 tentang pertalian antara suku bunga dan tabungan. Pandangan klasik ada menentukan jumlah tabungan dalam masyarakat, sedangkan pandangan tradisional yaitu pandangan ahli-ahli ekonomi yang digolongkan sebagai ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa jumlah tabungan yang dilakukan masyarakat ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah tabungan yang akan dilakukan masyarakat. Secara grafik, sifat perkaitan ini adalah seperti yang terdapat dalam gambar 17.4. Kurva SM adalah kurva tabungan. Keadaan yang semakin naik tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi suku bunga, semakin banyak jumlah tabungan. Dapat dilihat bahwa pada waktu suku bunga ke-6%, jumlah tabungan adalah SO, dan tabungan bertambah menjadi S1 pada waktu suku bunga mencapai 12%. Kedua, pandangan Keynes. Menurut pandangan modern, yaitu pandangan sesudah masa klasik tabungan kepada pendapatan nasional atau pendapatan seluruh penduduk dalam perekonomian. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 17.5 tentang perkaitan antara tabungan dan pendapatan nasional. Sifat perkaitan ini ditunjukkan oleh kurva S dalam gambar 17.5. Untuk membiayai konsumsi yang lebih tinggi pada waktu pendapatan nasional rendah, masyarakat harus menggunakan tabungan yang dibuat pada masa lalu. Dalam gambar 17.5 ini, tabungan yang negatif tersebut terjadi pada tingkat pendapatan kurang dari Y0. Misalnya, pada pendapatan sebesar Y2, tabungan masyarakat adalah min S2. Nilai negatif ini berarti masyarakat tersebut meminjam dari pihak lain atau menggunakan tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi yang mereka lakukan. Pada waktu pendapatan nasional adalah Y0, tabungan adalah 0. Dan sesudah itu, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin besar jumlah tabungan. Pada pendapatan nasional sebesar Y1 dan pada pendapatan sebesar Y1, tabungan adalah S1. Dari penjelasan ini dilihat bahwa pandangan modern suku bunga kurang penting
kurang penting peranannya dalam menentukan jumlah tabungan masyarakat. Yang berikut penentuan suku bunga. Dalam menganalisis faktor-faktor yang menentukan suku bunga, juga terdapat perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes. Pandangan klasik. Menurut ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan ke atas tabungan dan penawaran tabungan. Bagaimana kedua faktor ini menentukan suku bunga ditunjukkan dalam gambar 17.6. Kurva S dan 1 dan I berturut-turut adalah kurva penawaran dana modal atau penawaran tabungan dan permintaan dana modal atau permintaan ke atas tabungan. Maka keseimbangan tercapai di titik EO dan ini menunjukkan bahwa jumlah dana modal yang akan diinvestasi adalah 10 dan suku bunga adalah R0 kalau misalkan permintaan ke atas modal berubah menjadi 11. Sedangkan penawaran modal tetap sebesar S, keseimbangan pindah ke E1 yang berarti suku bunga naik dari R0 menjadi R1 dan dana yang diinvestasi bertambah dari 10 menjadi 11. Dan apabila permintaan ke atas dana modal tetap sebesar I, tetapi penawarannya bertambah menjadi E1, maka keseimbangan pindah ke E2. Dengan demikian, perubahan tersebut menyebabkan suku bunga turun dari R0 kepada R2 dan dana yang diinvestasi bertambah menjadi 12. Yang berikut pandangan Keynes. Ahli-ahli ekonomi sesudah klasik pada umumnya memberikan sokongan kepada pandangan Keynes berikut. Suku bunga bergantung kepada yang pertama, jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Yang kedua, preferensi likuiditas atau permintaan uang. Dan yang dimaksudkan dengan preferensi likuiditas adalah permintaan ke atas uang oleh seluruh masyarakat dalam perekonomian. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang oleh masyarakat mempunyai 3 motivasi tujuan, yaitu yang pertama untuk transaksi, yaitu menyatakan masyarakat meminta uang untuk membayar konsumsi yang dilakukannya. Dan yang kedua untuk berjaga-jaga, yaitu untuk menghadapi masalah yang terduga-duga seperti kematian dan kehilangan pekerjaan. Ketiga, untuk spekulasi, yaitu untuk ditamankan ke saham-saham atau surat berharga lainnya. Penentuan tingkat bunga. Penentuan tingkat bunga yang dikemukakan oleh Keynes dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 17.7 tentang pandangan Keynes tentang penentuan suku bunga. Kurva LP atau kurva preferensi likuiditas menggambarkan permintaan ke atas uang. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tergantung kepada pendapatan masyarakat, yaitu semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin tinggi pula permintaan uang untuk kedua tujuan tersebut.
Permintaan uang untuk tujuan spekulasi tergantung pada suku bunga dan sifatnya adalah pada waktu suku bunga tinggi, hanya sedikit uang yang akan ditahan masyarakat untuk spekulasi. Tetapi kalau suku bunga rendah, maka lebih banyak uang yang tidak dispekulasikan, jadi dipegang oleh pemiliknya. Oleh sebab sifat permintaan uang untuk spekulasi yang seperti itu, kurva LP adalah seperti yang terdapat pada gambar 17.7. Kurva MO dan kurva M0 dan M1 adalah jumlah uang dalam peredaran dan bentuk tidak elastis sempurna karena pada suatu waktu tertentu jumlah uang adalah tetap. Dalam gambar ini juga ditunjukkan bahwa pada waktu jumlah uang adalah M0, suku bunga adalah R0. Dan pada waktu jumlah uang adalah M1, suku bunga adalah R1. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah uang dalam peredaran, semakin rendah suku bunga. Yang berikut mengenai faktor-faktor penyebab perbedaan suku bunga. Yang pertama, perbedaan risiko. Pinjaman pemerintah membayar suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga pinjaman swasta. Walaupun begitu, pemerintah masih dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan karena risiko dari meminjamkan kepada pemerintah adalah sangat kecil. Salah satu pertimbangan bank-bank di dalam menentukan suku bunga yang dikenakannya adalah risiko dari memberikan pinjaman tersebut kepada usaha yang telah lama berkembang adalah kepada usaha yang tidak banyak risikonya. Mereka bersedia mengenakan suku bunga yang rendah. Kepada usaha yang sangat tinggi risikonya, mereka akan mengenakan suku bunga yang tinggi. Yang kedua, jangka waktu pinjaman. Pada jangka waktu pinjaman, semakin lama sejumlah modal dipinjam, semakin besar tingkat bunga yang harus dibayar. Salah satu sebab dari keadaan ini adalah karena risiko yang ditanggung peminjam akan menjadi semakin besar apabila jangka waktu peminjaman bertambah panjang. Yang ketiga, biaya administrasi pinjaman. Jumlah dana yang dipinjam sangat berbeda, sedangkan biaya administrasi untuk memproses pinjaman tersebut tidak banyak berbeda. Apakah sesuatu perusahaan meminjam Rp 100 juta dan 10 juta, biaya administrasinya adalah sama. Maka diukur dari sudut biaya administrasi untuk pinjaman 100 juta. Untuk pinjaman per rupiah, pinjaman sebesar 10 juta akan menelan biaya yang lebih tinggi dari pinjaman sebesar 100 juta. Dengan demikian, berdasarkan kepada pertimbangan biaya administrasi, pinjaman yang relatif lebih kecil jumlahnya akan membayar suku bunga yang lebih tinggi.
Yang berikut mengenai suku bunga nominal dan suku bunga real. Di dalam meminjam uang, pemilik modal bukan saja harus memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi atau persentase tahunan kenaikan harga-harga yang berlaku. Apabila tingkat inflasi adalah lebih tinggi dari suku bunga, pemilik modal yang mengalami kerugian dalam meminjam uang karena modal ditambah bunganya. Nilai realnya adalah lebih rendah dari nilai real modal sebelum dibungakan. Karena kenaikan harga-harga merupakan keadaan yang sering berlaku di setiap perekonomian. Di dalam membicarakan mengenai suku bunga, perlulah dibedakan di antara suku bunga nominal dan suku bunga real. Kalau kita baca di surat kabar atau majalah bahwa suku bunga deposito berjangka 1 tahun di sesuatu bank adalah 15% per tahun, maka suku bunga ini dinamakan suku bunga nominal. Ia adalah suku bunga yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan besarnya bunga yang harus dibayar oleh pihak peminjam dana modal. Sedangkan tingkat bunga real menunjukkan persentase kenaikan nilai real dari modal ditambah bunganya dalam setahun. Dinyatakan sebagai persentase dari nilai real modal sebelum dibungakan. Kenaikan nilai real modal hanyalah sebanyak 15-10% atau 5%. Dengan demikian suku bunga real adalah 5%. Yang berikut tentang pendapatan para pengusaha keuntungan. Keuntungan ditentukan dengan cara mengurangikan berbagai biaya yang dikeluarkan dari hasil penjualan yang diperoleh. Biaya yang dikeluarkan meliputi pengeluaran untuk bahan mentah, pembayaran upah, pembayaran bunga, sewa tanah, dan penghapusan atau depresiasi. Apabila hasil yang diperoleh dikurangi dengan biaya-biaya tersebut, nilainya adalah positif, maka diperlukan keuntungan. Dalam teori ekonomi, keuntungan mempunyai arti yang sedikit berbeda dengan pengertian keuntungan dari segi pembukuan. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan atau pembukuan perusahaan seperti telah diterangkan di atas, keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga, sumber keuntungan ekonomi atau keahlian keusahawanan, seperti juga upah, sewa, dan bunga. Keuntungan adalah pembayaran ke atas jasa yang diberikan oleh faktor produksi. Ahli-ahli ekonomi telah mengemukakan teori lain yang bertujuan untuk menerangkan sumber dari wujudnya keuntungan ekonomi. Pada umumnya, teori-teori tersebut menjelaskan bahwa keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, menghadap risiko ketidakpastian di masa yang akan datang.
Kedua, melakukan inovasi atau pembaruan di dalam berbagai kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. Yang berikut, keuntungan adalah pembayaran terhadap risiko. Mendirikan dan menjalankan kegiatan perusahaan adalah kegiatan ekonomi yang dipenuhi oleh berbagai risiko. Setiap tahun, banyak perusahaan yang baru muncul, tetapi banyak pula perusahaan yang gulung tikar dan pemiliknya mengalami kerugian dalam bentuk uang maupun tenaga yang dikeluarkan. Kegiatan perusahaan bukan saja untuk memenuhi permintaan pasar masa sekarang, tetapi juga permintaan pasar di masa yang akan datang. Dalam perekonomian, tidaklah mudah untuk menentukan keadaan yang terjadi di masa yang akan datang. Yang dapat dilakukan para pengusaha perusahaan hanyalah membuat ramalan tentang keadaan yang akan wujud di masa depan. Berarti di dalam membuat ramalan, para pengusaha menghadapi risiko ketidaktepatan ramalannya. Dan juga sebagai akibatnya, salah satu pengusaha akan mengalami kerugian. Yang berikut pembayaran untuk kegiatan inovasi. Kegiatan perusahaan untuk melakukan inovasi yaitu mengadakan pembaharuan dalam manajemen, pemasaran, dan teknik memproduksi, memegang peranan penting di dalam menjamin kesuksesan usaha tersebut. Dengan melakukan inovasi, teknik memproduksi yang baru dapat diperkenalkan, mutu produksi dapat diperbaiki, biaya produksi diturunkan lebih lanjut, dan barang baru diperkenalkan. Langkah-langkah seperti itu di suatu pihak dapat menaikkan hasil penjualan dan di lain pihak menurunkan biaya per unit produksi. Kedua perubahan ini akan menaikkan keuntungan perusahaan. Dengan demikian, keuntungan dapat pula dipandang sebagai pembayaran ke atas kegiatan inovasi. Yang terakhir, sebagai akibat kekuasaan monopoli. Dalam uraian di bagian 5 telah diterangkan berbagai bentuk pasar. Dari analisis berbagai pasar yang disimpulkan bahwa di dalam perekonomian terdapat perusahaan-perusahaan yang dapat menghalangi kemasukan perusahaan-perusahaan baru ke dalam pasar. Sebagai akibatnya, untuk beberapa barang tentu hanya terdapat beberapa perusahaan atau ia terdiri dari suatu perusahaan saja. Keadaan ini dicapai oleh perusahaan-perusahaan tersebut dengan membatasi produksi dan menjamin agar tingkat harga adalah melebihi biaya rata-rata. Kemungkinan untuk memperoleh keuntungan secara yang baru diterangkan ini menyebabkan ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa keuntungan boleh pula dipandang sebagai pendapatan dari kekuasaan monopoli yang dimiliki perusahaan. Itu saja dari saya, terima kasih.